Taharah. Satu jenis air. A. Air mutlak. Hukum air mutlak adalah tahur, yakni suci dan menyucikan. Ada beberapa macam air yang masuk ke dalam kategori air mutlak, yaitu sebagai berikut. 1. Air hujan, air es, dan air embun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian." Al-Anfal 8:11. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Al-Furqan 25:48. Di dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa setiap kali bertakbiratul ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhenti sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah. Aku bertanya kepada beliau, kata Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, demi ibu dan bapakku, apa yang engkau baca ketika engkau berdiam diri sesaat setelah membaca takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah?" Beliau menjawab, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yanqa saubul abyadu minad danas. Allahumma silni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad." Yang artinya, "Ya Allah, jauhkanlah antara hamba dan kesalahan-kesalahan hamba, seperti Engkau menjauhkan jarak antara arah timur dan arah barat. Ya Allah, sucikanlah hamba dari kesalahan-kesalahan hamba, seperti kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah hamba dari kesalahan-kesalahan hamba dengan salju, air, dan embun." Kedua, air laut. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami sedang melaut dan membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan kekurangan jatah air minum dan kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya air laut itu suci dan menyucikan. Segala bangkai air laut itu halal. Menurut Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Aku juga bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, dan ia berkata hadis sahih. Yang ketiga, air Zam-Zam. Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah meminta sebuah timba yang dipenuhi dengan air Zam-Zam. Kemudian beliau minum dari timba itu, lalu beliau berwudu dari air itu. Yang keempat, air yang berubah warna karena tidak bergerak, atau karena tempat penampungannya, atau karena bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti lumut dan dedaunan. Menurut ulama, jenis air seperti ini masih dikategorikan air mutlak. Dalam konteks ini, segala jenis air yang masih bisa dikatakan sebagai air tanpa embel-embel nama lain, maka sebenarnya air itu bisa digunakan untuk menyucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Al-Maidah 5:6. B. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu atau mandi besar. Hukum air mustakmal adalah tabur. Hukum air mustakmal adalah tahur, suci dan menyucikan, seperti air mutlak. Hal itu karena pada mulanya air tersebut memang suci dan menyucikan. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa air mustakmal berubah dari kondisi asalnya, yaitu tahur. Rubayyi binti Muawiz meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengusap kepala beliau dengan air wudhu yang tersisa di tangan beliau. Dalam redaksi yang berbeda, Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang masih ada di tangan beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertemu dengan Rasulullah di salah satu lorong di Madinah. Ketika itu ia sedang junub. Ia menghindari Rasulullah, kemudian mandi besar, lalu mendatangi Rasulullah. Beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Kamu pergi kemana, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Saya junub dan saya tidak mau berkumpul dengan engkau dalam kondisi tidak suci." Rasulullah berkata, "Maha suci Allah, sungguh orang mukmin itu tidak najis." Hadis di atas menegaskan bahwa seorang mukmin tidak najis. Karena itu, ia tidak akan membuat air menjadi tidak suci hanya dengan menyentuh atau memakainya, berwudu atau mandi besar. Hal itu karena pertemuan sesuatu yang suci dengan sesuatu yang suci tidaklah memberikan dampak apapun. Ibnu Munzir menceritakan, para ulama seperti Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atta, Hasan, Makul, dan Imam Nakhai mengatakan bahwa orang yang lupa untuk mengusap kepalanya, kemudian ia ingat dan masih ada sisa air di janggutnya, ia bisa mengusap kepalanya dengan air itu. Hal itu membuktikan bahwa para ulama berpendapat bahwa air mustakmal bisa menyucikan, dan penulis sependapat dengan mereka. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sa'ur, dan para ulama tekstualis atau ahli zahir. C. Air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu seperti sabun, minyak zafaran, tepung, dan hal lain yang biasanya terpisah dari air. Air jenis ini hukumnya suci dan menyucikan selama ia masih dianggap sebagai air mutlak. Maksudnya, air yang bercampur dengan benda-benda tersebut masih disebut sebagai air secara definitif. Namun jika identitas air tersebut juga berubah, tidak lagi dianggap sebagai air mutlak, maka ia hanya suci, tapi tidak menyucikan. Ummu Atiyah menceritakan, ketika putri Rasulullah Zainab meninggal, Rasulullah SAW mendatangi kami dan berkata, "Mandikan ia 3 atau 5 kali, atau lebih banyak lagi."
Jika kalian merasa kurang, mandikan dengan air dan daun bidara. Untuk siraman yang terakhir, pakailah kapur atau bahan yang sejenis dengan kapur. Jika sudah dimandikan, maka beritahukanlah kepadaku. Ketika kami selesai memandikan mayat Zainab, kami memanggil Rasulullah. Beliau memberikan sarung beliau sembari berkata, "Pakaikan sarung ini kepadanya." Oleh karena itu, mayat tidak akan dimandikan kecuali dengan air yang layak untuk dimandikan kepada orang yang masih hidup. Ummu Hani meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama Maimunah dalam suatu wadah atau sebuah bejana yang di dalamnya terdapat sisa adonan daging. Di dalam dua hadis di atas terdapat pencampuran air dengan sesuatu, namun sesuatu tersebut tidak sampai mengubah identitas dari air tersebut. D. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis terdiri atas ada dua macam. Pertama, najis tersebut mengubah rasa, warna, dan bau air. Dalam kondisi seperti ini, air tersebut tidak bisa digunakan. Pendapat yang disepakati oleh ulama ini disampaikan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Mulkin. Yang kedua, air tersebut masih mempertahankan identitasnya, tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Jika begitu, maka air ini suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit maupun banyak. Dalil atas hal ini adalah sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Orang-orang bangkit dan ingin menghajarnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, biarkanlah ia, sirami kencingnya dengan satu ember atau satu timba air. Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan mengambil air dari sumber Buddha atau salah satu sumur di kota Madinah?" Rasulullah SAW berkata yang artinya, air tersebut suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya najis. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibnu Musayyab, Ikrimah, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, Dawud Az-Zahiri, Nakhai, Imam Malik, dan perawi yang lain. Imam Ghazali berkata, "Aku menginginkan mazhab Imam Syafi'i di dalam persoalan air sama dengan mazhab Imam Malik." Adapun hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika air sudah mencapai 2 kulah, maka ia tidak akan menanggung najis. Hadis di atas adalah hadis yang diragukan sanad dan matanya. Imam Ibnu Abdil Bar berkata di dalam At-Tamhid, statement yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i terkait dengan hadis 2 kula di atas adalah pendapat yang lemah, dari terpotong logika, dan tidak kuat dari sisi periwayatan. Yang kedua, sisa air minum di tempat minum. Ada banyak jenis sisa minuman, yaitu sebagai berikut. A. Sisa air minum manusia.
Status hukum sisa air minum manusia adalah suci, baik orang itu muslim, kafir, junub, maupun haid. Maksud dari firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, atau dalam kurung At-Taubah 9:28, adalah najis maknawiyah, yakni dari sisi akidah. Mereka yang batil dan ketidakpedulian mereka terhadap kotoran dan najis, bukan berarti badan mereka najis. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka juga berkumpul dengan orang-orang Islam, saling berkirim utusan dengan Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, dan Rasulullah tidak memerintahkan untuk membasuh apa-apa yang mereka pegang. Aisyah radhiyallahu an menceritakan, aku pernah meminum sesuatu ketika haid. Lalu aku memberikannya kepada Nabi. Beliau meminum dari tempat bekas aku minum. B. Sisa air minum binatang yang boleh dimakan. Status hukuman sisa air minum binatang yang boleh dimakan adalah suci. Hal itu karena ludah binatang tersebut muncul dari daging yang suci, maka ludahnya pun suci. Abu Bakar Ibnu Al-Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa sisa air minum binatang yang halal dagingnya boleh diminum dan bisa dijadikan air wudhu. C. Sisa minuman bigal, keledai, binatang buas, dan burung. Status hukum sisa air minum binatang-binatang tersebut adalah suci. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah kami bisa berwudu dengan menggunakan sisa air minum keledai? Rasulullah menjawab, iya, begitu juga sisa air minum seluruh binatang buas. Baihaqi mengatakan bahwa sanad-sanad hadis di atas saling menguatkan. Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW pergi pada malam hari, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk di pinggir sebuah telaga miliknya. Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, apakah binatang-binatang buas minum dari telagamu pada malam hari? Rasulullah SAW berkata kepada lelaki itu, wahai pemilik telaga, jangan katakan apapun kepadanya. Ini adalah pekerjaan yang terlalu dipaksakan. Mereka juga berhak mendapat minuman mereka, dan kita bisa minum dan bersuci dari air yang tersisa. Yahya bin Sa'id meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu an pernah berpergian bersama rombongan. Amr bin As termasuk anggota rombongan itu. Ketika mereka tiba-tiba di sebuah telaga, Amr berkata, "Hawai pemilik telaga, apakah binatang-binatang buas minum dari telagamu ini?" Umar berkata, "Jangan katakan apapun kepada kami. Kami terbiasa didatangi binatang buas, dan kami juga terbiasa mendatangi mereka." D. Sisa air minum kucing. Status hukum air minum kucing adalah suci. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Kabsyah binti Ka'ab yang menjadi pelayan Abu Qatadah didatangi oleh Abu Qatadah. Kabsyah menyiapkan air untuk berwudu untuknya. Tiba-tiba ada seekor kucing meminum air tersebut, kata Kabsyah. Setelah itu ia atau Abu Qatadah memberikan air itu kepadaku agar aku meminumnya. Ia melihatku meminum air itu. Abu Qatadah berkata, kamu heran mengapa aku menyuruhmu meminumnya? Aku berkata, ya.
Abu Qatadah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata yang artinya kucing itu tidak najis. Ia termasuk binatang yang berkeliaran di antara kalian. Sisa air minum anjing dan babi. Status hukum sisa air minum anjing dan babi adalah najis dan harus dijauhkan. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata yang artinya, jika ada seekor anjing minum dari tempat minum salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tempat minum kalian akan suci. Jika ada anjing yang minum darinya, maka kalian mencucinya 7 kali. Dan basuhan yang pertama harus dicampur dengan tanah. Adapun faktor yang menyebabkan sisa air minum babi najis adalah karena babi termasuk binatang yang kotor dan haram dimakan. B. Najis. Maksud dari najasah, sesuatu yang najis adalah al-gadzarah, sesuatu yang kotor. Seorang muslim harus berusaha menjauhkan diri darinya dan mencuci apa yang terkena olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersihkanlah pakaian-pakaianmu. Al-Mudassir 7:4. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 2:222. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Ada banyak pembahasan tentang najasah yang akan kami paparkan sebagai berikut. 1. Jenis najis. A. Bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Tubuh binatang yang dipotong hidup-hidup termasuk di dalam kategori bangkai juga. Abu Waqid Al-Laitsi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini diamalkan oleh para ulama. Namun begitu, ada pengecualian dari persoalan bangkai di atas, yaitu sebagai berikut. 1. Bangkai ikan dan belalang. Kedua bangkai itu suci. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 2 bangkai dan 2 darah yang halal bagi kita. Kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan jantung. Di dalam hadis telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya air laut itu suci dan menyucikan, segala bangkai air laut itu halal. Yang kedua, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut dan tawon. Bangkai binatang ini suci. Jika ia jatuh pada makanan atau minuman, bangkai itu tidak membuatnya najis. Ibnu Munzir mengatakan, aku tidak melihat ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bangkai yang telah disebutkan di atas. Kecuali satu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir itu najis. Tetapi jika bangkai itu jatuh ke dalam cairan, maka dimaafkan selama tidak mengubah esensi cairan itu. Yang ketiga, status hukum tulang, tanduk, kuku, bulu,
kulit bangkai binatang tersebut dan yang sejenisnya adalah suci. Hal itu karena hukum asal dari benda-benda tersebut adalah suci. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda-benda tersebut najis. Terkait dengan tulang-tulang binatang ini, seperti daging gajah, Imam Az-Zuhri berkata, "Aku melihat beberapa orang dari ulama-ulama terdahulu menggunakan gading gajah untuk menyisir rambut mereka, menjadikannya tempat minyak wangi, dan mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa." Riwayat ini diceritakan juga oleh Imam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, seekor kambing yang diberikan kepada budak perempuannya, Maimunah, mati. Rasulullah lewat dan berkata, "Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kalian bisa menyamaknya dan menggunakannya." Para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Kambing itu telah menjadi bangkai." Kata Rasulullah, bangkai yang haram itu hanya jika dimakan. Suatu ketika Ibnu Abbas membaca sebuah ayat, "Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai." Al-An'am 6:145. Kemudian ia berkata, bangkai yang haram hanyalah jika dimakan. Adapun kulit, tempat yang dibuat darinya, gigi, tulang, bulu, dan wol adalah halal. Begitu juga dengan anfihah, zat dari perut sapi untuk membuat keju, dan lahan atau susu bangkai. Keduanya halal ketika para sahabat menaklukkan negeri Irak. Mereka makan keju orang Yahudi. Seseorang yang menjadi tukang anfihah, padahal hukum sembelihan orang-orang Yahudi sama dengan bangkai. Salman Al-Farisi radhiyallahu an pernah ditanya tentang keju, minyak samin, dan fira atau bulu binatang. Ia menjawab, sesuatu yang halal adalah segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan sesuatu yang haram adalah segala sesuatu yang telah ia haramkan di dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak ia jelaskan di dalam Al-Quran, maka hal itu termasuk ke dalam sesuatu yang dimaafkan. Tidak apa-apa. Kita mengetahui bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Salman adalah mengenai keju atau yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu, Salman sedang menjabat sebagai deputi Umar di Madain. Yang B, bagian B adalah darah. Darah yang dimaksud di sini adalah mencakup darah yang mengalir atau masfuh, seperti darah yang mengalir ketika binatang disembelih, dan darah haid. Namun begitu, hukum darah yang sedikit adalah di ma'fu atau tidak najis. Dalam memaknai kata masfuhan dalam surah Al-An'am ayat 145, Ibnu Juraij berkata, kata masfuh mengandung arti darah yang dialirkan. Jadi, hukum darah yang ada di dalam tulang adalah tidak najis. Berkaitan dengan darah yang ada di dalam seekor kambing yang disembelih atau darah yang mengapung saat daging itu dimasak,
Abu Mujlis berkata, "Tidak apa-apa. Darah yang diharamkan adalah darah yang dialirkan atau masfuh." Aisyah radhiyallahu an berkata, "Kami memakan daging, sedangkan darah mengambang di atas kuali." Hasan berkata, "Kaum muslimin tetap melakukan salat di dalam kondisi luka berdarah." Riwayat mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an melakukan salat sedang lukanya terus mengeluarkan darah adalah benar. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz di dalam Al-Fath. Abu Hurairah juga melihat bahwa tidak ada masalah dengan setetes dua tetes darah yang mengalir ketika melaksanakan salat. Adapun darah yang keluar dari tubuh seekor nyamuk atau darah yang merembes dari kutu bangsat adalah makfu. Abu Mujlis pernah ditanya tentang hukum nanah yang mengenai badan atau baju. Kata Abu Mujlis, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut darah dan tidak menyinggung soal nanah. Ibnu Taimiyah berkata, adalah wajib hukumnya mencuci baju yang terkena nanah atau nanah yang sangat kental. Namun begitu, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa semua itu najis. Memang lebih baik jika seseorang menjaga diri dari nanah sebisa mungkin. C. Daging babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor." Al-An'am 6:145. Ayat ini menegaskan bahwa semua hal di atas tidak baik, tidak sesuai dengan akal sehat dan harus dikembalikan kepada pertimbangan hati nurani. Namun begitu, menurut pendapat sebagian ulama, seseorang diperbolehkan untuk memelihara bulu babi. D. Muntah, kencing, dan kotoran manusia. Semua ulama sepakat bahwa hukum tiga benda tersebut adalah najis. Namun begitu, muntah yang sedikit masih dapat dimakfu. Ada juga kencing anak kecil yang diringankan hukumnya. Untuk membersihkannya cukup dengan menyiramnya dengan air yang sedikit. Suatu ketika Ummu Qais radhiyallahu an mendatangi Rasulullah dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibu. Anak kecil itu kemudian kencing di pangkuan Nabi. Beliau lalu meminta air dan menyirami bajunya. Beliau tidak mencucinya. Ali radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata yang artinya, kencing anak kecil laki-laki hanya disiram, sedangkan kencing anak kecil perempuan harus dicuci. Kata-kata dah, semua tata cara di atas dilakukan jika keduanya belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Jika keduanya sudah mengonsumsi makanan selain ASI, maka kencingnya keduanya sama-sama dicuci atau dibasuh. Anak laki-laki jika sudah mengkonsumsi makanan selain ASI, maka untuk membersihkan kencing harus dengan dibasuh juga. Mungkin keringanan ini karena semua orang menyukai bayi laki-laki dan seringkali bayi itu kencing di pangkuan mereka.
untuk tidak merepotkan mereka membasuh baju mereka, maka cukup dengan disiram. C. Bagian E adalah wadi. Wadi adalah cairan kental putih yang keluar setelah kencing. Menurut kesepakatan para ulama, hukum cairan tersebut adalah najis. Aisyah berkata, wadi keluar setelah kencing. Seseorang harus mencuci batang zakarnya dan buah zakar, tetapi ia tidak wajib mandi besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mani mewajibkan seorang untuk mandi, sedangkan mazi dan wadi harus disucikan dengan sempurna. Dalam redaksi yang lain, ia berkata ketika ditanya tentang hukum wadi dan mazi, basuhlah zakar dan kedua buah zakarmu, lalu berwudulah, seperti jika engkau berwudu ketika akan melaksanakan salat. F. Mazi. Mazi adalah cairan putih kental yang keluar ketika seseorang sedang berfantasi tentang persetubuhan, atau ketika seseorang sedang melakukan hubungan intim pra persetubuhan atau mula'ahah atau mula'abah. Terkadang seseorang tidak menyadari keluarnya cairan tersebut. Cairan tersebut bisa keluar dari laki-laki atau perempuan, namun cairan ini lebih banyak dikeluarkan oleh perempuan. Menurut kesepakatan ulama, hukum cairan tersebut atau mazi adalah najis. Jika cairan tersebut mengenai tubuh seseorang, maka tubuh tersebut wajib dicuci dan dibasuh. Apabila cairan tersebut mengenai pakaian, maka cukup disiram dengan air. Sebab cairan najis itu agak sulit untuk dihindari karena sangat sering mengenai tubuh orang-orang muda yang masih lajang. Karena itu tidak heran jika cairan itu lebih dimudahkan hukumnya daripada kencing bayi laki-laki. Ali radhiyallahu an berkata, aku adalah laki-laki yang sering sekali mengeluarkan mazi. Kemudian aku menyuruh seseorang untuk menemui Rasulullah SAW dan bertanya. Aku malu untuk bertanya sendiri karena putri beliau Fatimah adalah istriku. Ketika lelaki itu bertanya, beliau menjawab, berwudulah, cukup kamu cuci zakarmu. Sahal bin Hanif radhiyallahu an menceritakan, aku disulitkan dengan keluarnya cairan mazi yang terus-menerus. Setiap kali aku keluar mazi, aku mandi besar. Aku bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, kamu cukup berwudu. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan mazi yang menyentuh baju saya? Beliau menjawab, kamu cukup ambil segenggam air, bilaslah bajumu yang terkena cairan itu. Muhammad bin Ishaq radhiyallahu an menceritakan, suatu ketika aku selalu mengeluarkan cairan mazi. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, kamu cukup mengambil sewadah air lalu disiramkan. G. Mani. Sebagian ulama mengatakan bahwa mani adalah najis, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mani adalah suci. Namun begitu, kita dianjurkan untuk membasuh mani yang masih basah atau membersihkan mani yang sudah kering. Aisyah radhiyallahu an berkata, aku membersihkan mani dengan cara dikerik
dari baju Rasulullah SAW jika mani itu sudah kering, dan aku membasuhnya jika mani itu masih basah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai mani yang mengenai pakaian. Jawab beliau yang artinya, mani itu sama dengan ingus dan ludah. Kamu cukup membersihkannya dengan kain atau dengan mengeriknya. Kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan. Hukum kedua benda itu adalah najis. Hal itu berdasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW hendak membuang air besar. Beliau memintaku untuk mencari 3 batu. Aku mendapatkan 2 batu. Ketika aku mencari 1 batu lagi, aku tidak mendapatkan batu itu. Aku pun mengambil kotoran yang sudah kering. Rasulullah SAW mengambil batu itu dan membuang kotoran kering tersebut. Kata beliau, benda ini najis. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa beliau berkata, sesungguhnya benda itu najis. Benda itu adalah kotoran keledai. Namun begitu, hukum kotoran yang sangat sedikit adalah dima'fu. Hal itu karena kita sangat sulit menjaga diri dari kotoran yang sangat sedikit. Walid bin Muslim menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang hukum kencing binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti bigal, keledai, dan kuda. Al-Auza'i menjawab, bisa jadi binatang-binatang itu kencing pada saat peperangan, dan orang-orang tidak membersihkan sesuatu yang mengenai tubuh atau pakaian mereka. Adapun hukum kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah tidak najis. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Ahmad, dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'i.